Nah, halo semuanya, balik lagi bersama Sadrina Evanalia. Kali ini kita akan ngebahas soal sprint race MotoGP Catalunya 2025, kemudian juga nanti akan review jalannya sesi kualifikasi pertama dan juga kualifikasi kedua dari MotoGP Catalunya 2025, dan juga ada apa sih sebenarnya sama Pekobanya ya. Dan topik terakhir ada, benarkah Marc Marquez ini kesulitan di Catalunya atau karena memang mau bantuin adiknya aja? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk sprint race tadi rasanya tuh adrenalin memuncak ya, dan juga seru gitu untuk nonton sprint race karena memang ada saling overtake antara Marc Marquez, kemudian juga ada Fabio Quartararo dan juga Pedro Acosta. Tapi yang menjadi highlight adalah sayang banget buat Alex Marquez yang memang udah berada di posisi pertama gitu ya, dia malah crash di 4 lap lagi mau selesai. Dan ini kayaknya Alex Marquez juga cukup kesel karena tadi juga setelah crash dia bangkit di gravel gitu ya, dan juga kesel banget deh ekspresinya. Tadi juga ada ekspresi dari bapaknya Alex Marquez dan juga pacarnya Alex Marquez itu sempat kaget dan juga kesel gitu ketika Alex Marquez akhirnya crash gitu ya. Dan ini padahal Alex Marquez sudah meninggalkan Marc Marquez, kakaknya itu 0,9 detik. Dan tadi yang menarik lagi juga Marc Marquez yang akhirnya menggantikan posisi Alex Marquez di tempat pertama. Di last lap-nya ini nyaris banget Marc Marquez akan crash gitu ya. Tapi dia bisa save crash dan juga akhirnya bisa mempertahankan posisinya sampai di finish dan akhirnya menjadi juara di sprint race MotoGP Catalunya 2025. Dan ini adalah kemenangannya Marc Marquez ke-14 dari 15 sprint race yang sudah dilangsungkan di MotoGP 2025. Nah, tadi Marc Marquez juga sempat diwawancara di Parfume gitu ya, sebelum podium sprint race. Marc Marquez ini bilangnya tentu aja happy banget karena Ducati ini menjadi juara konstruktor gitu ya di MotoGP 2025 di Catalunya 2025 ini. Dan sebenarnya juga Marc Marquez bilang dia tuh udah sempet give up ya, untuk sempat menyerah gitu ketika Alex Marquez udah jauh meninggalkan Marc Marquez gitu, karena Alex Marquez ini memang cepet banget menurut dari Marc Marquez, dan Marc Marquez bilang masih ada kesempatan buat Alex Marquez untuk bisa podium gitu ya di main race-nya MotoGP Catalunya 2025. Nah, nanti kalau misalkan Marc Marquez ini lebih dari 2 poin dari Alex Marquez, nanti di main race-nya di balapan MotoGP Catalunya 2025, ini kemungkinan besar Marc Marquez bakal bisa dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Misano. Nah, sekarang kita lihat catatan waktunya untuk masing-masing pembalap yang menang di sprint race MotoGP Catalunya 2025 ini. Tentu aja ada Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini mendapatkan poin 12 gitu ya, dan gap antara Fabio Quartararo dan juga Marc Marquez yang berada di tempat kedua ini lebih dari 1,2 detik. Ini lumayan jauh ya gapnya antara Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo. Kemudian di posisi ketiga ada Fabio di Gia gitu ya. Gapnya ini 3,6 dari Marc Marquez, 3,6 detik dari Marc Marquez. Kalau kita lihat soal Fabio Quartararo, performanya Fabio Quartararo di sini luar biasa di Catalunya, karena waktu kemarin sempat agak di FP1 tuh agak kesel dulu ya, dia marah-marah sama timnya gitu, sampai akhirnya dia harus masuk ke kualifikasi pertama dulu, dan kemudian di kualifikasi kedua dia bisa improve banget di posisi kedua sampai akhirnya di sprint race ini dia bisa meraih posisi kedua. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Fabio Quartararo, ini Quartararo memang pengalaman ya di sirkuit Catalunya. Fabio Quartararo ini juga termasuk ke dalam pembalap yang mempunyai kemenangan terbanyak sepanjang masa gitu ya. Ada 2 kali kemenangan di MotoGP Catalunya ini, dan memang kalau misalkan Fabio Quartararo juga bilangnya ini merupakan menjadi salah satu sirkuit favoritnya Fabio Quartararo. Kita lanjut ke posisi ketiga, yaitu ada Fabio Di Gia. Fabio Di Gia ini posisinya atau gapnya 3,6 detik dari Marc Marquez. Kemudian juga di posisi keempat ini ada Pedro Acosta. Ini juga tadi ada Pedro Acosta nyalip overtake gitu ya antara Marc Marquez dan juga Pedro Acosta, dan di awal-awal dari sprint race gitu ya. Ini kita lihat bagaimana tadi
tipis banget ini Marc Marquez menyalip gitu ya Pedro Acosta, dan Pedro Acosta itu hampir menyentuh dari motornya Marc Marquez. Tapi untungnya nggak ada clash di sini, jadi nggak ada hal-hal yang apa ya ditakutkan gitu ya seperti crash dan lain-lain. Untungnya ini aman-aman aja. Tapi untuk Pedro Acosta, kemudian juga ada Enea Bastianini di tempat kelima dan juga Brad Binder di tempat keenam. Tadi ketika di sprint race ini tiga-tiganya KTM seru ya ketika mereka mencoba untuk mempertahankan posisi keempat gitu ya, 4, 5, 6, dan kalau misalkan bisa dibilang ini sebagai KTM Cup gitu karena semuanya KTM teman-teman. Oke, di tempat ketujuh di sini ada Johan Zarco dan gapnya ini 7 detik dari Marc Marquez. Kemudian di posisi ke-8 ada Luca Marini dan juga di posisi ke-9 ada Ai Ogura. Dan kalau misalkan kita lihat posisinya Pecco Bagnaia itu dari posisi 21 ke 14. Dan kalau kita lihat tadi Pecco Bagnaia ini meraih posisi 14 itu pun karena banyak pembalap gitu ya yang crash di depannya. Kayak misalkan tadi yang crash itu ada Fermin Aldeguer, ada Marco Bezzecchi, ada Lorenzo Savadori, ada Morbidelli dan juga Jorge Martin. Tapi nanti kita akan ngebahas tersendiri gitu ya untuk Pecco Bagnaia masalahnya apa sih gitu. Nanti kita akan ngebahas. Nah, kalau kita lihat dari chronological analysis performance dari data yang dikeluarkan oleh MotoGP gitu ya, Marc Marquez ini pakai bannya yaitu di ban depan medium dan juga ban belakang soft gitu. Sementara Fabio Quartararo juga ban depannya medium dan ban belakangnya soft. Kemudian juga kalau kita lihat di Gia juga sama ya, ban belakangnya soft, kemudian juga ban depannya ini medium. Tapi kalau kita lihat Pedro Acosta juga sama sih sebenarnya medium dan juga soft. Karena tadi tuh di Pedro Acosta memang nge-push banget di awal ya, tapi kemudian dia setelah disalip sama Fabio Quartararo, kemudian juga ada sedikit antara salip penyalip sama Marc Marquez itu agak keteteran sampai akhirnya dia dibalap sama Fabio Di Gia. Nah, untuk perolehan championship-nya, karena Marc Marquez memenangkan sprint race gitu ya, Marc Marquez ini championship poinnya 467 poin, dan ada Alex Marquez, ini poinnya 280 poin, yang selisihnya 187 poin dari Marc Marquez, kemudian juga Pecco Bagnaia di tempat ketiga, ini championship poinnya 228, dan selisihnya yaitu 239 poin dari Marc Marquez, dan juga ada Marco Bezzecchi di tempat keempat, yaitu ada 197 poin, dan selisihnya ini 270 poin dari Marc Marquez. Nah, sekarang kita bahas sesi kualifikasi pertama MotoGP Catalunya 2025. Di Q1 ini ada sejumlah nama besar ya, kayak misalkan tadi ada Fabio Quartararo, ada Fabio Di Gia, dan juga Pecco Bagnaia yang harus menjalani sesi kualifikasi pertama terlebih dahulu. Awalnya memang berharap banget ya ada Pecco Bagnaia di sini bisa improve dan bisa masuk ke kualifikasi kedua. Tapi tadi di kualifikasi pertama kelihatan banget Pecco Bagnaia ini terlihat nge-push gitu ya, tapi catatan waktunya ini nggak merah-merah alias nggak cepat teman-teman, dan malah dikalahkan waktunya atau catatan waktunya sama Fabio Quartararo. Dan kemudian ini pun melihat ekspresinya Bos Tardozzi gitu ya, melihat performanya Pecco Bagnaia di sesi kualifikasi pertama, dan Tardozzi ini sampai geleng-geleng kepala gitu. Dan tadi juga ada istrinya Pecco Bagnaia yang terlihat mijit-mijit kening gitu ya, karena lumayan pusing juga ngelihat performanya Pecco Bagnaia yang memang belum improve sejak awal musim tahun 2025 bahkan. Dan Pecco pun tadi juga harus finish ke-11 ya di kualifikasi pertama, dan akhirnya ini membuat Pecco Bagnaia harus berada di posisi start yaitu ke-21, dan ini adalah hasil yang paling buruk dari Pecco Bagnaia sejak tahun 2022 yaitu di MotoGP Portugis. Nah, kita langsung review di kualifikasi kedua MotoGP Catalunya 2025. Seperti yang kita tahu, hasilnya adalah Alex Marquez, Fabio Quartararo, dan juga Marc Marquez di tempat ketiga gitu. Dan ini adalah menjadi pole posisinya Alex Marquez lagi gitu ya setelah sejak MotoGP Argentina di tahun 2023. Dan catatan waktu Alex Marquez di sesi kualifikasi kedua yaitu 1 menit 37,5 detik, dan ini adalah lap time record yang saat ini mengalahkan lap time recordnya Fabio Quartararo.
Dan sedangkan Fabio Quartararo sendiri yang berada di posisi kedua di kualifikasi kedua, yaitu dengan catatan waktunya 1 menit 37,8 detik atau gapnya ini 0,267 detik dari Alex Marquez. Sementara memang di posisi ketiga ada Marc Marquez dan catatan waktunya 1 menit 37,9 detik atau gapnya sebesar 0,409 detik dari Alex Marquez. Dari chronological analysis performance gitu ya, dari kualifikasi kedua ini, Alex Marquez menggunakan ban medium dan juga ban belakang soft, begitu juga ban yang dipakai sama Fabio Quartararo dan juga Marc Marquez. Semuanya pakai ban depan medium dan ban belakang soft. Jadi memang ini konsisten ya pemakaian ban dari beberapa pembalap gitu ya, dari kualifikasi pertama, kualifikasi kedua, dan juga sampai sprint race ini para pembalap konsisten untuk menggunakan ban depannya medium dan juga ban belakangnya soft. Nah, ada momen yang menarik lagi di akhir-akhir sesi kualifikasi. Kalau tadi di sprint race itu Marc Marquez di last lap-nya melakukan aksi safe crash, ini juga di sesi kualifikasi kedua saat time attack gitu ya, Marc Marquez ini juga hampir nyaris crash, tapi kemudian dia bisa safe crash. Safe crash-nya itu oke banget ya, karena dia lagi-lagi pakai siku dan juga lututnya untuk bisa bertahan, mempertahankan motornya supaya nggak crash gitu. Padahal kalau misalkan Marc Marquez itu nggak normal-normal aja gitu ya, nggak mau jatuh, itu mungkin aja Marc Marquez bisa meraih pole posisi, karena posisinya saat mau safe crash itu Marc Marquez lagi mencatatkan time attack ataupun catatan waktunya yang cukup jauh gitu ya dari Alex Marquez. Nah, jadi untuk starting grid MotoGP Catalunya 2025, yang pertama adalah Alex Marquez, kemudian juga ada Fabio Quartararo di tempat kedua, ada Marc Marquez di tempat ketiga, ada Morbidelli di tempat keempat, ada Pedro Acosta di tempat kelima, ada Fabio Di Gia keenam, kemudian Marco Bezzecchi di posisi ke-12 ya, Fermin Aldeguer juga di posisi ke-13, Jorge Martin ini di posisi ke-18 dan juga Pecco Bagnaia yang berada di posisi 21 untuk starting grid balapan main race MotoGP Catalunya 2025. Nah, lalu ada apa sih sebenarnya sama Pecco Bagnaia ini? Dan kemarin di media scrum gitu ya, setelah di sesi praktis, ini Pecco Bagnaia datang ke media scrum dan juga menemui teman-teman jurnalis gitu. Dan mukanya tentu aja ekspresinya sedih dan juga kecewa, dan sebenarnya Pecco Bagnaia ini mengaku dia nggak bisa jelasin apa-apa gitu. Karena di sesi praktisnya ini hasilnya di posisi 21 dan ini benar-benar hasil yang paling buruk. Dan ketika ditanya sama teman-teman media gitu ya, Pecco bilangnya di Catalunya ini ternyata lebih kacau dibandingin dengan yang ada di Balaton Park gitu. Padahal dia pun sendiri sudah mengharapkan punya solusinya seperti yang ada di Balaton Park dan membuat Pecco jadi cukup percaya diri gitu ya untuk bisa tampil di MotoGP Catalunya. Tapi ternyata pas dia coba di FP1, kemudian di sesi praktis, settingan motornya yang di Hungaria itu nggak cocok sama settingan ataupun kondisi gitu ya dari sirkuit Catalunya. Nah, Pecco bilang dia pikir gitu ya masalahnya cuma ada di sesi FP1, tapi ternyata masalahnya itu tetap ada di sesi praktis. Dan Pecco bilang sebenarnya dia udah berada di limitnya gitu. Dia udah nge-push banget di sesi FP1 dan juga sesi praktis, tapi tetap aja motornya tuh slow dan juga nggak bisa nge-push dan juga mencatatkan waktu terbaiknya. Dan padahal ini adalah sirkuit yang menjadi sirkuit favoritnya Pecco Bagnaia, dan juga sebelum-sebelumnya Pecco Bagnaia ini sudah meraih kemenangan gitu ya di tahun 2024. Nah, kemarin tuh juga Pecco Bagnaia sebenarnya curhat ke teman-teman wartawan gitu atau teman-teman media. Sebenarnya dia juga malu ketika dia berada di posisi 21 gitu, berada di tengah-tengah pembalap tes gitu ya, atau tes rider kayak misalkan Alex Espargaro dan juga Lorenzo Savadori. Meskipun Pecco Bagnaia mempunyai hasil yang buruk itu di sesi FP1 dan juga praktis, Pecco Bagnaia ini tetap akan mempertahankan settingan motornya seperti yang di Hungaria gitu ya. Karena menurut dari Pecco bilangnya kayaknya lebih baik nggak coba-coba yang lain-lain lagi deh, daripada nanti malah tambah kacau dan juga hasilnya nggak baik gitu.
Dan kalau misalkan katanya Pecco Bagnaia yang saat ini dilakukan adalah benar-benar harus beradaptasi sama motornya saat ini. Dan sebenarnya apa sih masalahnya sama Pecco? Nah, Pecco ini bilangnya sebenarnya kalau pengereman dari motornya yaitu GP25 udah lebih baik gitu ya daripada sebelumnya. Nah, kalau sekarang menurut dari Pecco Bagnaia ini adalah masalahnya ketika dia mau masuk ke tikungan dan itu dia kesulitan, nggak punya speed gitu ya untuk bisa masuk ke corner dan juga keluar dari cornernya. Terutama ini menurut dari Pecco Bagnaia trouble-nya masih sama, yaitu di front end, terutama di grip ban-nya. Dan Pecco bilang ini sebenarnya dia juga nggak tahu mau bilang apa dan sulit banget untuk mengerti kondisinya saat ini, apalagi juga menjelaskan ke timnya juga dia sulit gitu, apa yang dia rasain, kemudian juga apa yang seharusnya dilakuin sama dia dan juga timnya. Jadi Pecco Bagnaia sekarang lagi berusaha untuk beradaptasi sama motornya aja. Nah, ada komentar dari Marc Marquez. Marc Marquez ini bilangnya memang tahu betul bagaimana kondisi kesulitan dari Pecco Bagnaia. Dan menurut dari Marc Marquez, Pecco ini masih kesulitan di mental maupun dari kepercayaan dirinya gitu ya. Apalagi media ini terus-terusan menyorot dari kesulitannya Pecco Bagnaia. Kalau menurut dari Marc Marquez, kalau misalkan media nggak terlalu menyorot Pecco Bagnaia terkait dengan kesulitannya, mungkin juga Pecco Bagnaia akan lebih kalem, kemudian juga nggak terlalu pressure gitu ya untuk ya udah mencoba dan juga beradaptasi sama motornya. Tapi Marc Marquez ini yakin Pecco bakal bangkit lagi gitu ya, karena Pecco Bagnaia kan memang sudah 2 kali juara dunia dan dia pastinya punya skill dan juga punya kualitas untuk menghadapi semua ini, menurut dari Marc Marquez. Nah, khusus untuk Marc Marquez, tadi juga diwawancara sama jurnalis MotoGP ketika parfum di sesi kualifikasi gitu ya. Dan Marc Marquez ini bilangnya memang targetnya ada di baris depan. Dan Marc Marquez ini bilangnya di Catalunya dia memang agak kesulitan ya, terutama pada bagian front end-nya. Dan terasa banget kata Marc Marquez, ini sangat sulit dikendalikan ketika dia masuk ke tikungan ke kanan gitu. Dan dibandingin dengan Alex Marquez ini lebih bagus gitu kalau menurut dari Marc Marquez. Dan yang membuat Marc Marquez kesulitan di Catalunya ini juga terkait dengan grip ban di sirkuit. Jadi ini memang sirkuitnya low grip gitu dan juga akhirnya menurut Marc Marquez di sini dia nggak bisa full mengeluarkan potensi dari GP25. Dan dari Marc Marquez, strateginya adalah dia tetap berusaha untuk menang gitu ya, dan juga menghasilkan poin maksimal, dan terus berusaha untuk berada di depan gitu ya. Apalagi Alex Marquez kan yang paling terkuat nih ya di sirkuit Catalunya ini. Jadi dia memang targetnya ini untuk memepet gitu ya, untuk berada di dekat-dekat Alex Marquez nanti di balapan. Tapi kalau misalkan memang nantinya Marc Marquez kalah sama adiknya ataupun sama Alex Marquez gitu ya, dia tuh akan menerima-nerima aja gitu dan nanti akan lihat ke depannya gimana langkah selanjutnya. Apakah nanti dia akan dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP di Misano atau di Motegi. Sebenarnya kan kalau dari Marc Marquez sendiri, Marc Marquez nggak masalah ya. Bahkan Marc Marquez sendiri maunya dinobatkan menjadi juara dunia tuh di MotoGP Jepang aja atau di Mandalika. Nah, menurut kalian semuanya teman-teman, apakah nanti di main race MotoGP Catalunya 2025 Marc Marquez ini akan mengalah kepada Alex Marquez ataupun kepada adiknya, dan apakah juara dunia ini bakal ketunda sampai dengan MotoGP Jepang atau bahkan lebih maju lagi yaitu di MotoGP Misano? Tulis komentar kalian dan juga kita diskusi di kolom komentar ya semuanya. Bye bye.